Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Untuk hidup kita makin baik dan makin benar, kita akan belajar tentang bagaimana cara polisi melacak penjahat atau bandit. Mari kita lihat. Publik tentu bertanya-tanya bagaimana kepolisian pada akhirnya dapat menangkap pelaku kejahatan. Meski pelaku itu bahkan telah menyiapkan dengan matang rencana termasuk menghilangkan jejak dan barang bukti sebelum mengeksekusi korbannya. Beberapa kejadian teranyar yang berhasil dan menyita perhatian publik di tanah air yang berhasil terungkapnya pembunuhan sadis terhadap suami dan anak kandung korban di kawasan Lebak Bulus yang diotaki oleh Aulia Kesuma, sang istri muda yang bahkan khusus mencarter pembunuh untuk melenyapkan nyawa suami dan anak tirinya. Alibi AK agar kejadian ini murni kecelakaan dengan memberangus mobil yang berisi mayat korban di wilayah Cidahu, Sukabumi, nyatanya berhasil dipatahkan kepolisian dalam tempo kilat. Ada lagi kisah predator anak RN 17 tahun di Gunung Putri, Bogor yang beraksi pada hari Rabu. Justru ketika pro kontra hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sedang kencang-kencangnya, korban seorang pelajar SD berusia 10 tahun berbekal CCTV warga. Pelaku berinisial RN berhasil diringkus polisi di wilayah Bekasi. 2 hari setelah kejadian di Bogor, publik kembali terhenyak dengan aksi keji pembunuhan terhadap gadis belia suku pedalaman Baduy, Lebak, Banten yang masih berusia 13 tahun. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Hasil otopsi bahwa tubuh korban ditemukan adanya luka akibat kekerasan benda tajam. Selain itu, korban juga mengalami pemerkosaan oleh pelaku. Baduy geger karena itu merupakan kali pertama terjadi pembunuhan sadis yang menimpa warganya. Hanya butuh 5 hari, polisi sudah berhasil menangkap pelaku yang berjumlah 3 orang. Bahkan satu pelaku sudah berpindah jejak dan disergap di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dari sedikit kejadian ini tentu kita bertanya-tanya mengapa polisi bisa menuntaskan pekerjaan dan menyibak kasus kriminal dalam tempo singkat. Dari berbagai sumber kita belajar yang pertama, informasi intelijen. Hal utama yang dilakukan kepolisian dalam pencarian buronan adalah menjalin kerjasama dengan intelijen dengan berbagai pihak. Kerjasama bisa dilakukan dengan pihak bank, penyedia layanan internet, operator seluler, kantor imigrasi, dan lainnya, guna mempermudah polisi dapat melakukan pelacakan. Biasanya, polisi akan membuat surat tugas resmi sehingga pihak intelijen kepolisian berhak meminta beragam informasi terkait target dari pihak-pihak yang diajak bekerja sama. 2. Pengecekan handphone dan website. Dalam beberapa kasus, salah satu langkah polisi dalam melacak keberadaan seseorang buronan adalah dengan melakukan pelacakan IP address milik target. Pelacakan ini bisa dilakukan lewat kerjasama dengan pihak website yang digunakan get target. Misalnya website jual beli online lalu meminta IP address target yang tercatat di server website. Namun banyak pelaku kejahatan yang sudah mampu menyamarkan lokasi IP address menggunakan aplikasi khusus. Hal ini bisa menyamarkan lokasi yang sebenarnya di Indonesia, namun IP address yang tercatat berlokasi di Malaysia, Belanda, dan dimanapun. Hanya saja biasanya hal ini hanya mampu menyamarkan eksternal IP address milik target. Sebagai alternatif, langkah yang harus dilakukan adalah mengecek internal IP address milik target. Dengan mengecek internal IP address, bisa didapatkan informasi perangkat apa yang digunakan oleh target. Bahkan polisi juga bisa mengetahui persis merek dan juga tipe perangkat yang digunakan target karena negara memang mempunyai data seluruh internal IP address yang beredar secara resmi di Indonesia. Dengan cara ini polisi bisa mendapatkan informasi di mana perangkat dijual dan dibeli oleh siapa. 3. Penelusuran posisi akhir. Pelacakan posisi target melalui Global Positioning System atau GPS juga bisa dilakukan. Setelah menghimpun informasi IP address berbekal dengan internal IP address milik target, polisi akan mencari tahu di operator mana IP address ini terdaftar dengan menghubungi seluruh operator seluler dan penyedia jasa internet yang ada di Indonesia. Jika sudah mengetahui di operator mana IP address tersebut terdaftar, polisi bisa mendapatkan informasi terkait nomor seluler yang digunakan target. Dengan bantuan operator seluler, polisi bisa mengetahui di mana keberadaan target. Polisi akan mendapatkan lokasi akurat jika fitur GPS dalam perangkat yang digunakan oleh target aktif. Akan lebih sulit jika ternyata fitur GPS dalam perangkat tidak aktif. Jika demikian, polisi tetap bisa mengetahui
Lokasi keberadaan target dengan melacaknya melalui Base Transceiver Station atau BTS atau menara pemancar sinyal seluler yang terhubung ke seluruh perangkat yang digunakan pelanggan yang berada dalam jangkauan area menara tersebut. Melalui BTS, polisi mampu mendapatkan lokasi area di daerah mana target berada. Pelacakan transaksi. Polisi juga bisa melakukan pelacakan transaksi melalui rekening bank milik target. Polisi akan mencatat rekening bank yang digunakan oleh pelaku, lalu mendatangi bank untuk menghimpun informasi terkait target. Dari pihak bank, polisi bisa mendapatkan beberapa informasi penting milik target seperti alamat, nama lengkap, tanggal lahir, hingga nomor handphone. Selain itu, polisi juga bisa mendapatkan informasi lokasi-lokasi mesin ATM mana saja yang biasa digunakan target untuk melakukan transaksi. Dari sini, polisi bisa mempelajari pola target sehingga memudahkan polisi ketika ingin melakukan pemantauan CCTV di ATM. Kurang lebih seperti demikian. Mengapa pengetahuan ini penting buat sahabat podcast M116? Supaya kita tahu bahwa polisi punya kemewahan sebagai badan hukum resmi dan melakukan tugas negara dalam melindungi rakyat dan masyarakatnya, sehingga kita perlu memang bekerja sama melaporkan kepada kepolisian sebagai pemangku kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh rakyat, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Tentu saya berdoa agar setiap sahabat podcast M116 menjaga diri baik-baik, jangan sampai menjadi korban perbuatan kejahatan itu. Kita jangan sampai berbuat jahat. Yang kedua juga, kita harus berusaha berjuang untuk meminimalisir kejahatan, minimal dengan melindungi dan menjaga diri sebaik-baiknya. Shalom, salam podcast M116.